Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 333. Undangan kematian. Kalau bicara tentang game Death God, Ali pasti melihat ke belakang. Dia tidak mengetahuinya sampai dia menerima email yang mengundang Death God pada hari ketiga setelah pengumuman. Setelah itu, hal pertama yang dilakukan Ali adalah bergegas ke ladang kebanggaan Vali untuk mencari Lian. Saudara An, apakah kamu benar-benar berencana untuk berpartisipasi dalam permainan gila ini? Teriak Ali. Dibandingkan dengan ketidaksabaran Ali, Lian sangat tenang. Oh iya, aku sudah tahu dan menyetujuinya sebelum pertandingan diumumkan. Jawab Ang Li. Saudara An, tahukah kamu berapa orang yang sudah mendaftar sekarang? Ali berteriak. Tanpa menunggu Lian menjawab, dia mengulurkan dua jarinya dan berteriak, 1005. Hanya untuk kompetisi daftar orang pertama, jumlah pelamar telah mencapai 1.500, dan jumlah ini hanya akan bertambah sebelum pendaftaran berakhir. Benarkah? Kata Lian ringan. Dia sebenarnya tidak mengetahui nomor ini, karena dia tidak akan mengawasi jumlah pelamar di forum kematian, dan masih banyak hal lain yang harus dilakukan. Misalnya saja direcoki oleh Wali hingga melakukan duel sniper ala game. Tidak. Saudara An, kita harus membicarakan masalah ini dalam jangka panjang, jika tidak, air liur orang-orang itu akan menenggelamkanmu. Ali mengerutkan kening sambil berpikir. Ali, apakah kamu juga akan berpartisipasi dalam game kematian? Lian bertanya. Ali menjawab, ya, saya baru saja menerima surat undangan dari Death Forum. Karena Anda ingin berpartisipasi, saya akan mendaftar meskipun saya tidak menerima surat undangan tersebut. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengambil risiko sendirian. Ali, sebenarnya yang ingin aku katakan adalah kamu tidak boleh ikut serta. Bukankah kamu harus berpartisipasi? Ali tertegun sejenak. Lian mengangguk dan berkata dengan serius, permainan ini sangat berbahaya. Jika kamu berpartisipasi, kamu bisa mati dalam permainan. Justru karena sangat berbahaya maka saya harus berpartisipasi. Jawab Ali. Dia telah menganggap Lian sebagai saudara hidup dan mati, dan tidak akan pernah melihat Lian mengambil risiko. 5 menit kemudian. Lian menyadari bahwa apapun yang dia katakan, Alibaba tidak akan berhenti berbicara lebih banyak hanya membuang-buang kata-kata, jadi dia berhenti membicarakannya. Ali menganggap berpartisipasi dalam game kematian sebagai hal terpenting dalam hidupnya. Dia memutar otak untuk merencanakan bagaimana cara bertahan dari game kematian dan membantu Ang Li menyelesaikan permainan tersebut. Ada hampir 2.000 orang yang berpartisipasi dalam game pertama saja, dan semuanya adalah ahli. Jika ingin bertahan hidup dikelilingi begitu banyak master, peluangnya bisa dikatakan nol. Di game kedua dan ketiga, semakin jauh Anda melangkah ke belakang, semakin kecil peluang Anda untuk bertahan. Ali berpikir sepanjang hari dan malam, namun pada akhirnya dia tidak dapat menemukan rencana yang sempurna. Di dalam game, yang bisa Anda lakukan hanyalah memblokirnya dengan tentara, dan mengandalkan keterampilan penembak jitu Anda sendiri untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Saat makan siang, sebuah helikopter mendarat di ruang terbuka peternakan unta Vali, dan kemudian Su Xiaomei, wajahnya ditutupi kerudung, berjalan ke peternakan unta bersama Fubo. Saya tidak tahu apakah Su Xiaomei dan Vali saling mengenal, tapi yang pasti Vali sangat menghormati Su Xiaomei. Ini adalah hal yang aneh, sangat sulit bagi seorang pria untuk menghormati seorang wanita di Arab Saudi. Kemampuan Vali untuk menunjukkan antusiasme seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia mengetahui kemampuan Su Xiaomei dan mungkin mengetahui status Su Xiaomei di jiwa naga. Akhirnya, Vali memberikan kamar terbaiknya agar Su Xiaomei beristirahat. Di ruangan paling mewah di seluruh peternakan unta inilah Lian bertemu Su Xiaomei. Lian, sudah lama tidak bertemu. Senyum tipis muncul di wajah Su Xiaomei. Sejak dia mengetahui identitas jiwa naga Su Xiaomei dan melihat wanita yang tampak seperti peri ini, Lian tidak merasakan kegembiraan apapun di hatinya. Jika keduanya tetap menjaga hubungan sederhana sebagai teman sekelas, pasti akan menjadi hal yang membahagiakan bisa bertemu di luar negeri. Kamu datang kepadaku karena game kematian? Lian bertanya. Su Xiaomei mengangguk, tetapi kemudian berkata, tepatnya, saya datang ke sini agar Anda bergabung dengan Dragon Soul. Sudah beberapa bulan, dan saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda tentang hal itu. Lian menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya belum memikirkannya. Su Xiaomei sudah mengharapkan jawaban ini. Jika Lian setuju untuk bergabung dengan Dragon Soul, dia pasti sudah menghubunginya sejak lama. Namun, Su Xiaomei juga mengetahui tentang penarikan Lian dari Longya, yang merupakan hal baik untuk bergabung dengan Dragon Soul. Kamu tahu game kematian itu sangat berbahaya, kan? Su Xiaomei bertanya. Ang Li menunjukkan senyum masam dan berkata, saya tahu, kemungkinan besar saya akan mati dalam permainan gila ini. Jika kamu bisa bergabung dengan Dragon Soul, aku jamin kamu akan melewati game ini dengan lancar. Su Xiaomei membuat syarat. Dengan bantuan kekuatan jiwa naga. Lian bertanya. Su Xiaomei mengangguk. Kekuatan jiwa naga begitu besar sehingga tidak terbayangkan oleh orang awam. Jangankan permainan kematian kecil-kecilan, ini masalah yang lebih besar, dan jiwa naga juga bisa mempengaruhi hasilnya.
Untuk memastikan bahwa Anda berhasil melewati permainan kematian, artinya memastikan bahwa Anda masih hidup. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih menggoda daripada membiarkan diri Anda tetap hidup? Ang Li menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya ingin melewati game kematian sendirian. Alis Su Xiaomei sedikit menegang, seolah dia tidak menyangka Lian akan menolak tawarannya. Ang Li tersenyum lagi dan berkata, jika aku bisa melewati game kematian dengan kekuatanku sendiri, bukankah jiwa naga seharusnya lebih bahagia? Anggota jiwa naga harus menjadi jenius di antara para jenius. Jika Ang Li bisa menyelesaikan game kematian sendirian, itu akan membuktikan kekuatannya sekali lagi. Ini adalah hal yang baik untuk jiwa naga. Memikirkan hal ini, alis Su Xiaomei yang sedikit tegang mengendur. Lian, jika kamu butuh bantuan, kamu bisa bertanya saja. Terima kasih, teman sekelas lama. Lian mengucapkan kata, teman sekelas lama, dengan sedikit nada menggoda. Dia tidak punya kata-kata lagi untuk diucapkan kepada Su Xiaomei, jadi dia hanya menemukan alasannya dan pergi. Su Xiaomei menghela nafas pelan, merasa bahwa hubungan antara dirinya dan Lian menjadi semakin jauh. Paman Fu, silakan mendaftar untuk game pertama. Sebelum Lian setuju untuk bergabung dengan jiwa naga, Su Xiaomei tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa naga untuk membantunya, tetapi dia masih dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu. 500 meter dari peternakan unta tergeletak dua tentara yang berkamuflase. Salah satu dari mereka memiliki senapan sniper antimateri di depannya, dan yang lainnya memiliki teleskop berkekuatan tinggi di depannya. Keduanya merupakan anak dari penembak jitu nomor 1 Arab Saudi, Hassas. Tujuan mereka mengintai di sini juga sangat sederhana, untuk membalaskan dendam ayah mereka. Lian tidak pernah keluar hari itu, jadi mereka berdua tidak punya kesempatan. Setelah gelap, keduanya memilih mengungsi. Segera, dua nama lagi muncul di antarmuka pendaftaran Dead Game. Farah, Hertz. Bab 334. Berdengung. Ponsel Lian berdering, dan itu adalah nomor yang sama sekali tidak dikenalnya. Lagi pula, hanya ada satu orang yang mengetahui nomor ponsel ini, yaitu broker. Lian menekan tombol panggil, dan kata-kata perintah broker segera datang dari dalam. Sebentar lagi sebuah mobil akan tiba dan pengemudi akan mengantarmu ke lokasi game pertama Game Bleach. Mencicit. Sebuah SUV Hummer tanpa plat nomor diparkir di luar halaman unta. Kendaraan off-road seperti ini sangat umum sehingga tidak menarik perhatian siapapun. Kendaraan off-road Hummer memancarkan keliaran otot, namun dibandingkan dengan Unimog yang dimodifikasi, ia lemah. Pengemudi mobil tersebut adalah seorang wanita muda dengan kulit berwarna gandum, rambut keriting disisir menjadi ekor kuda, kacamata hitam, dan permen karet di mulutnya. Dia lebih liar dari kendaraan off-road Hummer, dan pada saat yang sama sangat liar menarik. Apalagi dengan punggung bersandar di pintu mobil dan kedua kakinya yang panjang bertumpuk, dia telah membuat banyak pria terpesona. Melihat Lian berjalan keluar dari peternakan unta sendirian, wanita itu mengulurkan tangan untuk menurunkan kacamatanya, memandang Lian melalui celah, dan bersiul. Apakah ini orang yang dikirim broker untuk menjemputku? Kenapa dia terlihat seperti gangster wanita? Kamu lebih muda dan lebih tampan dari yang aku kira. Bagaimana, apakah kamu punya pacar? Tidak masalah, aku yakin aku akan lebih cocok untukmu daripada pacarmu. Petik 2. Wanita itu meletakkan lengannya di bahu Lian dan berkhotbah. Kelembutan dadanya mengusap lengan Lian, dan bibir merahnya yang panas hampir menyentuh wajah Lian. Ini adalah godaan telanjang. Maaf, aku suka gadis yang lebih pendiam. Lian langsung menolak. Tidak masalah. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa datang kepadaku. Namaku Jessie, dan ini hadiah pertemuan. Bah. Jessie tiba-tiba mencium wajah Lian. Batuk. Bukankah ini terlalu langsung? Lian tidak bisa menerimanya, dan berkata dengan sedikit malu, namaku Lian. Aku tahu, bawakan ponselmu, kata Jessie sambil mengulurkan tangannya. Lian menyerahkan ponsel tertentu kepada Jessie. Retakan. Jessie dengan santai melemparkan ponsel tertentu ke tanah, meremukkannya dengan tendangannya, lalu menendangnya ke bawah ban mobil. Kalau ditabrak mobil lagi, pasti ada ponsel tertentu yang hancur. Lian merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, itu adalah ponsel tertentu, dengan beberapa ribu model. Jika Anda tidak menginginkannya, tidak bisakah Anda menjualnya dan menyumbangkannya kepada orang yang tidak mempunyai cukup makanan? Itu menyakitkan, dan Lian juga tahu betul mengapa pihak lain melakukan ini. Cegah seseorang menggunakan ponsel ini untuk pemantauan dan pelacakan. Masuk ke dalam mobil. Jessie membuka pintu dan melompat ke kursi pengemudi. Berdengung. Kebiasaan mengemudi Jessie sama liarnya dengan dia. Ang Li percaya bahwa sebagian besar pria di dunia tidak tergila-gila dengan mengemudi seperti Jessie. Kemana kita akan pergi? Lian memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Brasil, jawab Jessie. Jessie telah menyelesaikan semua prosedur untuk Ang Li, dan keduanya melakukan penerbangan internasional ke Brasil, lalu naik helikopter ke hutan Amazon. Hutan Amazon adalah tempat pertandingan pertama berlangsung. Brasil menempati 60% wilayah Amazon, sedangkan Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, dan Suriname membagi sisa wilayah hutan Amazon. Lebih tepatnya, lokasi kedatangan Ang Li berada di luar perbatasan Brasil dan terletak di persimpangan banyak negara.
Hutan Amazon merupakan tipikal hutan hujan tropis dengan iklim hujan, lembab dan panas, ditambah dengan tidak adanya kerusakan yang berlebihan oleh manusia, vegetasi di sini subur dan corak hutan asli tetap terjaga. Ini adalah tempat berburu alami bagi penembak jitu. 2.000 penembak jitu yang berkumpul di sini dapat mencapai efek menghilang sepenuhnya. Game kematian ini ditakdirkan untuk menjadi sangat seru. Nyatanya, Ang Lee adalah orang terakhir yang berpartisipasi dalam game Bleach pertama yang tiba di sini. Lebih banyak orang tiba di tempat tujuan sejak kemarin. Setelah seharian menunggu, 3 orang tidak dapat beradaptasi dengan iklim di sini dan mengundurkan diri dari kompetisi lebih awal. Orang-orang lainnya hanya merasa cemas dan jengkel saat mereka menunggu. Kenapa permainannya belum dimulai? Kita tidak akan ditipu, kan? 2.000 orang memburu satu sasaran. Kecuali pria bernama Lian itu bodoh, dia tidak akan pernah berpartisipasi dalam permainan ini. Cek, cek. Benar, jika aku jadi dia, aku tidak akan pernah datang ke sini untuk mati. Semakin ketat waktu berlalu, semakin banyak orang yang merasa tidak nyaman. Di antara semua orang, hanya 2 orang yang sangat yakin bahwa Lian akan datang. Salah satunya adalah Ali dan yang lainnya adalah Fubo. Tidak semua penembak jitu dalam daftar tersebut tentu berusia muda. Misalnya, Forbes sudah berusia di atas 60 tahun. Sepertiga dari semua gamer berusia kurang dari 40 tahun. Kecuali komunikator nirkabel dan jam tangan elektronik dengan kompas, semua senjata dan perlengkapan peserta dibawa sendiri. Bukan karena calo tidak memiliki kemampuan untuk memberikan senjata dan perlengkapan kepada banyak orang, namun semua orang lebih percaya diri dan lebih terbiasa menggunakan senjata dan perlengkapannya sendiri. Semuanya, harap diam. Suara broker datang dari komunikator. Pemandangan 2.000 orang berkumpul sangatlah spektakuler. Sekalipun Anda memegang speaker di tangan, tidak dapat menjamin bahwa semua orang dapat mendengar suara di depan Anda. Komunikator yang dikenakan di telinga masyarakat seolah-olah untuk memudahkan mendengar suara calo, karena masyarakat sudah mencobanya sejak lama dan tidak bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan komunikator sama sekali. Dan jam tangan elektronik itu selalu terpasang pada antarmuka 72 jam. Kali ini adalah hitungan mundur setelah dimulainya permainan pertama. Bila waktu mencapai 0, berarti permainan selesai. Namun dalam hati orang-orang sangat yakin bahwa jam tangan dan komunikator memiliki lebih dari fungsi sederhana tersebut. Fungsi seperti penentuan posisi dan pemantauan sangat umum, dan mungkin juga ada kamera tersembunyi yang dapat merekam adegan perkelahian semua orang. Hutan pada dasarnya adalah permukaan datar. Jika Anda berdiri agak jauh, Anda tidak akan dapat melihat broker berbicara, tetapi komunikator dapat memastikan bahwa semua orang dapat mendengar suara broker. Broker tersebut keluar didukung oleh beberapa tentara bayaran bersenjata lengkap. Orang ini sepertinya sangat menikmati sikap kerennya. Dimanapun dia berada, baik cuaca dingin maupun panas, dia selalu mengenakan jas yang telah disetrika dan diwarnai. Saya senang semua orang bisa menghadiri acara ini. Death Game akan segera dimulai. Suara sang broker terdengar sangat gembira. Bagaimana kita tahu kalau target bernama Lian ada di sini? Tepat sekali. Bagaimana jika kalian curang dan Lian tidak muncul di sini sama sekali? Seseorang mengeluarkan suara bertanya. Broker itu tersenyum dan berkata, alasan mengapa kami berkumpul di sini adalah agar semua orang dapat melihat dengan mata kepala sendiri target dalam game ini, yaitu Tuan Ang Lee. Bab 335. Apa? Lian ada di sini. Kenapa aku tidak melihatnya? Mungkinkah anak itu mengetahui tembus pandang? Omong kosong, akulah orang pertama yang datang ke sini. Aku bersumpah Lian sama sekali tidak ada di sini. Silakan lihat ke atas, kata broker itu. Semua orang melihat ke atas dan melihat sebuah helikopter bersenjata berdengung di atas. Di dalam helikopter, Jesse telah berganti pakaian tempur kamuflase, dan dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan tempur individu seperti senapan otomatis, pistol otomatis, belati, dan granat. Bersenjata lengkap, dia terlihat lebih liar. Kecuali Jesse, baik pilot maupun 2 penumpang helikopter lainnya juga bersenjata lengkap. Tanpa perlu diperkenalkan lagi, Ang Lee cukup yakin Jesse dan orang-orang bersenjata di pesawat semuanya adalah tentara bayaran. Mengenai kelompok tentara bayaran mana dia berasal, dia tidak mengatakannya. Namun, Lian hanya mengenakan seragam kamuflase dan tidak membawa senjata atau perlengkapan apapun. Setelah helikopter berputar di udara, Jesse menyerahkan komunikator genggam kepada Ang Lee dan menyuruhnya memakainya, lalu berteriak kepada Ang Lee, keluar. Pepohonan di hutan sangat lebat sehingga tidak ada tempat untuk mendarat. Kami hanya bisa melempar tali dari helikopter dan meluncur ke bawah tali tersebut. 2 tentara bayaran yang bepergian bersama mereka meluncur ke bawah terlebih dahulu, lalu Ang Lee dan Jesse meluncur ke bawah pada saat yang bersamaan. Lian, itu benar-benar dia. Ya Tuhan, aku tidak pernah menyangka bisa melihat orang hidup. Anak ini benar-benar tidak takut mati. Dia benar-benar berpartisipasi dalam Death Game. Cek-cek. Sepertinya kita akan mendapat 100 juta dolar AS. Kemunculan Lian membuat mata semua orang bersinar hijau, dan aura pembunuh langsung menyelimuti seluruh area. Shimazaki memiliki obsesi di hatinya, dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Ang Lee kali ini dan mendapatkan bonus 100 juta dolar. Jari-jari Shimazaki sedikit gemetar, dan dia mengguncangnya dengan keras sebelum mengendalikannya.
Dia mendorong ke depan dan berteriak kepada broker, apakah kamu akan mendapat 100 juta dolar jika kamu membunuhnya? Broker itu mengangguk dan menjawab, tidak, ini adalah kata terakhir dari Dewa Kematian, dan ini juga merupakan tujuan dari permainan Dewa Kematian ini. 100 juta dolar akan diberikan kepada orang yang membunuh Ang Lee. Wow! Shimazaki mengangkat senjatanya. Dia begitu dekat dengan Ang Lee, kurang dari 20 meter jauhnya. Pada jarak sedekat itu, dia yakin sekali akan menembak Ang Lee. Hampir segera setelah Shimazaki mengangkat senjatanya, Jesse melangkah ke depan Ang Lee dan mengarahkan pistolnya ke Shimazaki. Shimazaki mengerutkan kening dan berteriak, keluar dari sini, jalang. Wajah Lian berubah muram. Dia tidak keberatan membunuh siapapun yang ingin membunuhnya. Tenang, permainannya belum resmi dimulai. Semua orang sudah siap untuk bergerak, takut orang lain akan membunuh Lian terlebih dahulu. 20 tahun kehidupan biasa telah menghapus kebiasaan baik dan kualitas psikologis yang Shimazaki kembangkan di ketentaraan. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Jari-jari dan lengannya gemetar karena kegembiraan lagi, dan dia hanya punya satu pikiran di benaknya, untuk menembak dan membunuh Lian. Pergi, atau aku akan membunuhmu juga. Teriak Shimazaki. Pertandingannya belum dimulai, Jesse berdiri di depan Ang Lee dan mengingatkannya lagi. Tapi Shimazaki tidak bisa mendengarkan sama sekali dan berteriak, pergilah ke neraka. Klik. Shimazaki sudah terlalu lama tidak menyentuh senjata. Dia memeriksa senapan sniper di tangannya sebelumnya, tapi tidak menemukan masalah sama sekali. Dia menarik pelatuknya, tapi pelurunya macet. Hampir pada saat Shimazaki menarik pelatuknya, terdengar suara, pop. Sebuah ledakan kecil seperti suara tembakan datang dari kepala Shimazaki. Di saat yang sama, kepala Shimazaki hancur berkeping-keping, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan sebuah ledakan. Kubilang, permainannya belum resmi dimulai. Jika seseorang ingin melanggar aturan permainan, dia akan berakhir seperti dia. Tapi otak semua orang terus berdengung tanpa henti. Bom. Komunikator di telinganya ternyata adalah sebuah bom kecil. Tidak kuat, tapi cukup untuk meledakkan kepala seseorang. Memikirkan ada bom yang menempel di telinga mereka yang dapat membunuh mereka kapan saja, semua orang menjadi gelisah, bahkan ada yang mencoba melepas komunikatornya. Bang! Ledakan terdengar lagi, dan orang yang mencoba menjatuhkan komunikator itu kepalanya meledak seperti Shimazaki. Maaf, saya lupa memberitahu semua orang. Jika ada yang mencoba mengambil komunikator itu secara pribadi, bomnya akan segera diledakkan. Tidak ada permintaan maaf sama sekali dalam kata-kata broker itu. Tidak ada cara untuk menghapus komunikator. Tanda tanya. Pikiran semua orang berdengung, mereka ingin menembak sang broker, namun mereka tidak berani melakukannya karena nyawa mereka semua ada di tangan broker tersebut. Mata Lian tertuju pada broker itu. 2000 penembak jitu top dunia semuanya ada di tangan broker. Jika dia memiliki niat jahat, maka ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Bagi sang broker, hal ini ia lakukan hanya untuk memudahkan dalam mengontrol orang-orang yang ikut serta dalam permainan tersebut. Lagi pula, mereka yang berpartisipasi dalam game kematian semuanya adalah orang-orang yang putus asa, dan jika Anda tidak berhati-hati, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Sama seperti sebelumnya, jika dia tidak melakukan persiapan terlebih dahulu, Ang Lee mungkin sudah mati di tangan Shimazaki. Situasi yang hendak lepas kendali dengan mudah diselesaikan oleh broker. Seorang tentara bayaran berjalan ke arah Lian membawa tas hijau besar dan meletakkannya. Di dalamnya terdapat perlengkapan sniper yang biasa digunakan Ang Lee. Setelan, jeli, hijau, prostetik, granat, flash bomb, perlengkapan night vision, DEL. Yang paling cocok untuk kamuflase di hutan, serta senapan sniper tipe 85 dan puluhan peluru penembak jitu. Broker menyerahkan senjata dan peralatan kepada Lian di depan banyak orang hanya untuk memberi sinyal kepada semua orang. Yang menggunakan senapan sniper type 85 adalah Lian, karena di antara 2000 orang tersebut, hanya Lian yang menggunakan senapan sniper type 85. Senjata tersebut sewaktu-waktu akan mengungkap identitas Ang Lee, namun ia harus menggunakan senapan sniper ini. Peluru penembak jitu juga sangat sedikit. Broker tidak bermaksud membiarkan Ang Lee menembak 2000 orang tersebut. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak percaya bahwa Ang Lee memiliki kemampuan untuk membunuh 2000 penembak jitu yang hebat dalam 3 hari. Bagi kebanyakan orang, Ang Lee berjalan demi uang, dan mereka percaya bahwa Ang Lee harus mati dalam permainan ini. Demi keadilan, permainan akan memberi Ang Lee waktu bersembunyi selama setengah jam sebelum pertandingan resmi dimulai. Kata agen itu dan memberi isyarat kepada Ang Lee untuk pergi. Setelah melengkapi semua senjata di tubuhnya, Ang Lee berbisik kepada Jesse yang berdiri di sampingnya, apakah kamu benar-benar tidak takut mati oleh senjata orang gila itu tadi? Jika aku mati untukmu, apakah kamu akan jatuh cinta padaku? Jesse bertanya dengan tatapan penuh kasih sayang. Lian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mempercepat dan berlari lebih jauh ke dalam hutan. Bahkan jika Jesse benar-benar mati sekarang karena melindungi dirinya sendiri, dia paling-paling akan bersyukur dan tidak memiliki cinta apapun. Dasar anak kecil yang tidak berperasaan, tegur Jesse dari belakang. Bab 336. Setelah Ang Lee pergi, yang lain menjadi gelisah, bersiap untuk memamerkan keahlian mereka. Semua orang ingin menjadi orang yang membunuh Ang Lee, sehingga mereka bisa mendapatkan 100 juta dolar. Banyak sampah,
bahkan tidak sedikit pun yang berkualitas. Broker itu mengutuk dengan jijik di dalam hatinya. Di dalam hatinya, tidak berlebihan untuk berpikir bahwa hampir 2.000 orang di depannya dibunuh oleh Lian. Tanpa godaan seperti itu, mereka kehilangan kepastian. Sulit membayangkan bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang. Setengah jam kemudian, ketika hitungan mundur 72 jam dimulai, hampir 2.000 tentara bayaran bergegas keluar. Tentu saja, mereka yang berlari di depan adalah mereka yang paling ingin membunuh Lian dan personel paling kuat, termasuk Ali dan Fubo. Bedanya, Ali dan Fubo ingin diam-diam membantu Lian melewati bea cukai. Orang yang berada di posisi terakhir tidak lain adalah Loy, penduduk asli Brasil. Roy menganggap bisa mengikuti Death Game kali ini sebagai memenangkan hadiah besar. Dia tidak pernah berpikir untuk menembak Ang Lee. Dia hanya ingin menggunakan kompetisi ini untuk membunuh beberapa pemain lagi sehingga dia bisa mendapatkan sejumlah bonus. Bonus-bonus tersebut memang tidak layak disebut-sebut bagi sebagian orang, namun bagi Roy, bonus tersebut cukup mengubah kemiskinan kehidupan dirinya dan ibunya. Roy sedang mengamati. Dia adalah pria yang baik, jika tidak, dengan keterampilan yang dia pelajari di ketentaraan, dia tidak akan pernah berada dalam situasi putus asa seperti itu. Pria ini jelas memiliki kaki dan kaki yang tidak nyaman, dan dia jelas mengalami kesulitan dalam berpartisipasi dalam game kematian. Dia tidak dapat dijadikan sasaran. Penampilan licik orang itu menunjukkan bahwa dia bukan orang baik. Sebelum pertandingan dimulai, saya melihat dia sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan orang di depannya. Sekarang dia mengarahkan pistolnya ke orang itu dari belakang. Memulai sesuatu di belakang kakaknya sendiri pastinya bukan orang yang baik. Petik 2. Roy sedang mengamati. Dia ingin menembak personel lain untuk mendapatkan bonus, tapi dia tidak membunuh semua orang. Menurutnya, hanya orang jahat dan mereka yang harus mati yang boleh dibunuh olehnya. Segera, Roy mengidentifikasi target. Seorang pencuri yang juga tertinggal seperti Roy sebenarnya ingin menembak kakaknya dari belakang. Roy tidak mengerti kenapa pihak lain melakukan ini. Mungkin karena uang, atau mungkin ada alasan lain, pria berpenampilan licik ini jelas bukan orang baik. Roy berhenti dan berdiri bersandar di pohon. Di satu sisi, dia menggunakan pohon sebagai penutup, dan di sisi lain, dia menggunakan dahan pohon untuk memasang senjatanya, dan menggunakan teropong senapan sniper untuk mengunci pria bermata licik itu. Pria berpenampilan licik itu juga berhenti, meletakkan senapannya di atas batu dan membidik temannya. Bang! Roy menarik pelatuknya. Orang licik itu mengira dia berhasil menembak sasaran, namun dia tidak menyangka akan mati di tangan Roy sebelum menembak. Saat suara tembakan terdengar, semua orang yang berpartisipasi dalam game kematian gemetar di dalam hati mereka. Tembakan datang dari ujung, memperingatkan mereka. The Death Game bukan hanya permainan berburu mereka melawan Ang Lee, tapi juga permainan berburu satu sama lain. Tidak peduli siapa yang mati, selama Anda membunuh satu orang lagi, Anda akan menerima bonus besar setelah permainan selesai. Ini adalah perjalanan yang berharga. Dalam sekejap, langkah kaki orang-orang tiba-tiba terhenti, dan mereka menjadi waspada satu sama lain. Bahkan teman dan saudara pun harus khawatir mereka akan mati di bawah todongan senjata pihak lain. Bagi Ang Lee, dia hanya berlari ke depan dengan membabi buta. Waktu pelarian setengah jam sebelumnya memberi Ang Lee kenyamanan yang luar biasa. Ang Lee langsung memahami celah dalam permainan tersebut. Permainan ini hanya menetapkan 72 jam. Selama Anda bisa bertahan selama 72 jam tanpa dikecam oleh orang lain, Anda akan dianggap lolos. Dengan waktu setengah jam lebih awal, selama Lian terus berlari dan meninggalkan peserta lain jauh di belakang, nyawanya tidak akan dalam bahaya. Adapun 2.000 penembak jitu yang membunuh. Lian masih sadar diri. Dia tahu bahwa dalam game ini, selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, dia tidak boleh berpikir untuk memburu orang lain. Ide ini awalnya sangat benar, tetapi hanya sebuah suara yang mengganggu rencana awal Lian. Lian, kamu sudah berlari cukup jauh. Saatnya berhenti dan istirahat. Makelar. Lian menyadari bahwa suara di earphone adalah pria berjas. Karena komunikator adalah bom kecil, nyawa Lian ada di tangan broker seperti orang lain. Jika dia tidak menuruti instruksi pihak lain, kepalanya akan dipenggal, jadi dia harus berhenti. Bagus sekali. Sekarang cari tempat untuk bersembunyi. Yang lain akan segera menyusul. Broker memberi perintah. Ang Lee tidak suka dimanipulasi seperti ini, tapi dia harus mengikuti instruksi broker. 72 jam, baru 1 jam berlalu, dan Lian harus menemukan cara untuk bertahan hidup dalam 71 jam ke depan. Lian menyapu matanya dan mengamati pemandangan sekitarnya dengan cermat. Pepohonan yang tinggi dan lebat, semak belukar, tanah dan bebatuan yang ditumbuhi tumbuhan hijau, serta serangga yang merayap di sela-sela rerumputan. Setiap sudut hutan hujan tampak sama persis. Bunglon bersembunyi di suatu tempat, dan Ang Lee harus membuat dirinya menghilang seperti bunglon. Untungnya, Lian memulai setengah jam lebih awal dari yang lain, memberinya banyak waktu untuk bersiap. Segera, Lian mendengar suara pohon yang lebat. Pohon-pohon besar seperti ini dapat dilihat di mana-mana di hutan hujan tropis. Bedanya, pada akarnya terdapat lubang pohon, dan seseorang dapat bersembunyi sepenuhnya di dalamnya ketika ia jongkok. Selain itu, terdapat semak-semak lebat di atas tanah yang menutupi seluruh lubang pohon. Kemungkinan ditemukan bersembunyi di dalamnya sangat kecil.
Satu-satunya kekurangannya adalah begitu seseorang menemukannya, tidak ada jalan keluar dengan bersembunyi di lubang pohon. Setelah melihat-lihat pemandangan sekitar dengan cepat, Lian memutuskan untuk mengambil risiko dan bersembunyi di lubang pohon. Dibandingkan tempat lain, lubang pohon paling aman. Selama Anda tidak ditemukan, Anda berhasil menghindari pelacakan semua orang. Lian tidak buru-buru bersembunyi di lubang pohon, tapi terus berlari ke depan sepanjang rute aslinya sejauh beberapa ratus meter, lalu dengan hati-hati berbalik. Ini meninggalkan jejak yang sangat jelas di sepanjang jalan, memberikan ilusi kepada orang-orang untuk terus berlari ke depan. Setelah itu, Lian memasang 2 jebakan lagi di dekat lubang pohon. Begitu Anda ditemukan oleh seseorang, Anda tidak boleh duduk diam dan menunggu kematian. 2 jebakan tersembunyi dapat membantu Anda menunda langkah musuh. Setelah melakukan semua itu, Ang Li masuk ke dalam lubang pohon dan menyamarkan bagian belakang lubang tersebut sebanyak 2 kali untuk memastikan musuh tidak menemukannya. Satu hal yang dapat ditebak dengan benar oleh para peserta game adalah selain fungsi penunjuk waktu, jam tangan ini juga memiliki kamera tersembunyi yang dapat menangkap tindakan semua orang dengan sempurna. Selain jam tangan, terdapat kamera yang sangat tersembunyi di banyak sudut hutan sehingga broker bisa memantau situasi di setiap sudut. Selain itu, semua gambar yang diambil dengan kamera akan disiarkan secara langsung. Bersambung.